Teman pemilih, jumpa lagi di Flash News 14 KPU Kabupaten Tabanan. Hari ini saya sedang berada di restoran Dewi Sinta Tanah Lot untuk menyaksikan acara rapat koordinasi persiapan verifikasi faktual, kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2024. Seperti apa kegiatannya? Berikut liputannya. Teman pemilih bertempat di restoran Dewi Sinta Tanah Lot Tabanan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. KPU Kabupaten Tabanan menggelar kegiatan rapat koordinasi persiapan verifikasi faktual, kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Acara dihadiri oleh PLH Ketua KPU Tabanan, anggota KPU Tabanan, pengurus dan LO partai politik, dan turut mengundang stakeholder terkait serta dihadiri oleh John Darmawan, anggota KPU Bali. Untuk kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini, dapat kami sampaikan adalah sosialisasi termasuk koordinasi terkait persiapan dengan verifikasi faktual, kepengurusan dan keanggotaan daripada partai politik khususnya yang ada di Kabupaten Tabanan. Kita sosialisasi kepada pimpinan partai politik dan LO untuk menyamakan persepsi di dalam kita nanti melakukan verifikasi faktual, kepengurusan dan keanggotaan dari partai politik itu sendiri. Di samping itu juga kami sudah barang tentu karena verifikator juga hadir pada kesempatan ini, itu pentingnya kita melakukan koordinasi dan komunikasi biar persepsi kita sama dan diturun ke bawah. Ketika kita melakukan faktual keanggotaan, maka ada beberapa sampel nanti yang akan kita uji petik ke lapangan ya. Nah, tetapi untuk mengetahui berapa jumlah anggota yang akan menjadi sampel tentu ada perhitungannya sesuai dengan KRJ Morgan. Kita berusaha untuk tampilkan, kita paparkan, kita beri contoh hitung-hitungan kira-kira dengan keanggotaan partai politik yang MS berapa kemudian yang akan disampel. Kemudian dari sampel itu berapa kemudian interval yang akan dipakai untuk pencoplikan. Kemudian dari jumlah keanggotaan yang disampel, seandainya tidak memenuhi syarat jumlah tertentu, kita hitung ulang apakah dengan tidak memenuhi syarat yang sejumlah tertentu itu akan mempengaruhi status TMS secara keseluruhan atau tidak. Sehingga teman-teman partai politik punya bayangan berapa batas maksimal keanggotaan partai politik yang bisa TMS gitu. Bukan berarti di TMS kan tidak, artinya dia harus punya hitung-hitungan berapa keanggotaan partai politik yang harus memenuhi syarat untuk bisa lolos ke tahapan berikutnya sehingga tidak harus melalui termin yang kedua. Ini tadi kita mencoba untuk menghitung ya, ada jumlah untuk mencari sampel itu ada jumlah anggota yang parpol yang MS kemarin, kemudian mencari interval dan sebagainya, sehingga kita bisa menghitung-hitung. Kita contohkan jumlah keanggotaan yang MS adalah 646. Setelah kita hitung-hitung, maka sampelnya menjadi 241. Setelah kemudian kita hitung intervalnya mendapatkan angka 2,7. Nah, kemudian syarat keanggotaan parpol di Tabanan adalah minimal 463. Tadi saya ambil contoh, seandainya yang tidak memenuhi syarat itu adalah 150, maka hanya 244 lah keanggotaan yang lolos. Sehingga yang 244 ini kalau kita bandingkan dengan 463, tentu parpol ini statusnya adalah TMS. Sehingga parpol harus menyerahkan keanggotaan untuk kita verifikasi faktual itu minimal sejumlah 219 untuk bisa kita verifikasi faktual lagi di tahap perbaikan. Teman pemilih, demikianlah tadi liputan acara rapat koordinasi persiapan verifikasi faktual, kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2024. Saya Gung Puri melaporkan untuk Humas KPU Kabupaten Tabanan. Pemilu serentak 2024, saya siap memilih.